belum apa-apa si bapak udah bilang kok bau ikan. Emang kita beli ikan. Itu rasanya asam pade banget, bener kayak asam pade beneran yang biasa kita beli di warung-warung Padang. Cuman nggak pedes aja, jadi bisa dimakan sama anak-anak. Tapi aromanya, rasanya, asamnya, gurihnya, terus seafood-seafoodnya gitu ya. Kan kalau ikan laut tuh ada aroma-aroma rasa-rasa ikan laut tuh ada semua gitu. Dan ini murah Makce. Lah kalau kita pakai ikan laut yang beli beli kiloan aja sekarang udah 40.000. Lah ini modalnya 20.000 tak ya. Yang kangen asam pade tapi lagi kepengen ngirit. Inilah dia. Assalamualaikum, kali ini kita mau masak asam pade ikan teri dengan tahu. Biasanya kan asam pade itu pakainya ikan seger ya, ikan laut terutama. Nah sekali ini kita pakai teri. Terinya tuh teri putih yang agak basah, ini udah saya cuci ya. Ini kurang lebih seon kurang deh. Sedangkan tahunya ini kurang lebih kalau tahu Cina itu 1 butir tahu Cina. Nah ini bahan utamanya, sisanya adalah bumbu-bumbu, nanti semua secara lengkap ada di deskripsi ya. Oh ya, asam pade itu kan warnanya merah, tapi karena saya nggak kepingin merahnya itu dari cabai, nggak kepingin ini pedas, jadi saya cuma pakai 3 cabai rawit dan ini pun nanti nggak di blender, jadi cuma dipotong 2 aja. Jadi warna merahnya itu ngandelin dari tomat. Kalau bisa pilih tomat yang warnanya merah, tapi nih hari ini saya nggak dapat tomat yang merah gitu warnanya. Jadi asam padenya mungkin warnanya agak pucat. Nah itu sebabnya saya bantu dengan ini, dengan saus tomat supaya warnanya ngangkat. Terus di sini ada 2 mata asam jawa. Kalau ada asam sunti lebih enak lagi, tapi saya lagi nggak punya asam sunti. Terus ini jahe, karena kita masak ikan laut kan amis ya, makanya jahenya kita banyakin. Kalau saya biasanya kalau bukan ikan laut, bukan seafood, jahe paling cuma setengah dari ini yang saya pakai. Oke, laos ini 1 jempol standar, serai 1 dan ini kunyit bubuk. Kalau nggak ada kunyit bubuk, kunyit biasa kurang lebih segini, 1 ruas jari. Nah ini semua cuman di blender aja terus dicemplung-cemplung, jadi nggak ada main tumis-tumis atau goreng-goreng. Oh ya, bawang putih nggak banyak karena bawang putih ini kan langu ya, kalau dicemplung-cemplung tanpa ditumis dia langu, jadi cuman pakai 1 aja. Gitulah semuanya, kita mulai dengan blender dulu. Semua bumbu-bumbu masukin aja. Karena ini pakai tomat, biasanya kalau udah ada tomat kita nggak perlu tambah air ya. Tomat itu berfungsi sebagai liquid atau cairan. Dia memperlancar blender kita. Bawang masukin semua. Bawang putih. Ini semua digeprek. Oh ya, kalau mau jahe boleh. Jahe boleh di blender. Ini digeprek aja. Dah, itu saja. Simple sekali. Tapi kita nggak blender karena takut pedas. Tapi kalau mau pedas dan mau warnanya merah, boleh pakai cabai merah ya. Cabai merah keriting tuh sekitar 6 buah. Kan saya nggak pakai cabai merah keriting, pakai rawit aja. Kita blender. Ini sudah di blender, kita bisa lihat warnanya tuh nggak merah ya, karena dari tomatnya sendiri juga nggak merah. Jadi nanti kita bisa angkat warna merahnya dengan saus tomat. Tahunya kita rebus dulu, lalu masukkan garam. 1 sendok makan, ini gunanya untuk menghilangkan langu pada tahu. Terus membuat tahunya juga lebih kenyal kalau udah direbus ya. Jadi dia nggak gampang pecah. Nah kita tunggu tahunya matang. Nah ini kita pakai ikannya tuh ikan teri putih kayak gini ya. Dia lebih besar dari teri nasi. Tuh kayak gini dan sedikit agak basah, nggak kering-kering banget. Ini kurang lebih kalau segini tuh sekitar 3 sendok atau 4 sendok makan. Oke, matikan api. Kita angkat tahunya. Ini tidak saya pakai semua ya, tapi ngerebusnya sekalian aja, jadi bisa sisanya itu dipakai untuk besok-besok, nggak perlu direbus lagi. Dan tahunya juga nggak cepat basi kalau udah kita rebus duluan. Selalu ada tahu tak ya, pencinta tahu sekali. Oke, ini tahunya, panas. Aduh, masya Allah. Nih tahunya ya, tuh kicik. Setelah direbus dia lebih kenyal dan nggak cepat hancur. Masukkan aja langsung air. Langsung masukkan teri, daun jeruk, daun salam, daun kunyit,
Lemak-lemak diikat. Serai laos yang sudah digeprek. Kunyit setengah sendok teh. Cabai utuh. Warnanya begitu kunyit masuk langsung ya ngangkat. Jadi semua cuma dicemplung-cemplung saja. Asam jawa 2 mata. Garam. Ini kan ikan asin ya, ikan asin teri. Jadi hati-hati dengan garam. 1 sendok teh dulu. 1 sendok teh dulu aja, nanti dicicip. Kalau kurang bisa tambah. Nah, ini dulu kita matengin, kita cicip. Nanti kalau udah rasanya enak baru tahunya masuk. Karena tahunya kan udah dimasak, udah takutnya hancur ya kalau kita aduk-aduk gini. Saya pengen nambahin air ya, tambahin air, kayaknya airnya kurang. Nah, gitu biar ada berkuah. Jadi pasangannya seafood itu ikan laut, udang atau apa. Kalau kita mau masak berkuah gini itu daun kunyit. Daun kunyit itu ibaratnya jodohnya gitu ya. Wanginya seafood itu, amisnya itu terimbangi oleh aroma daun kunyit yang enak loh daun kunyit. Kalau saya sih senang aroma daun kunyit kalau udah dimasak ketemu seafood. Enak. Enak, alhamdulillah. Jadi udah keluar asamnya, asinnya, gurihnya. Nah, sekarang kita masukkan sausnya. Dikit-dikit, jangan langsung banyak karena nanti takut terlalu asam. Enak. Itu jadi ngangkat itunya ya. Asamnya tuh jadi seger, beda dengan asam Jawa kan asam, tapi di ketemu dengan saus tomat ini dia ngangkat banget itu asamnya, segernya itu. Nah, kita masukkan, kecilkan api. Nah, kita masak dengan api kecil, di simmer namanya. Simmer, kita simmer, masak dengan api kecil. Tahunya saya pasang gede-gede aja, takutnya dia pecah ya, hancur karena ini tahu lunak banget. Jadi api kecil aja, kita biarkan dia matang sampai kuahnya itu resep ke dalam tahunya dan warnanya berubah. Wangi ya, wangi ikan laut dan daun kunyit, itulah wangi asam pade. Oke, jadi ini sekitar 2 tahu putih yang besar. Nah, cukup, resep ini cukup untuk 2 tahu putih yang besar. Ini boleh ditambahkan daun kemangi, cabenya mau digiling supaya warnanya merah boleh. Tapi ini karena buat anak-anak juga, supaya bisa dimakan sama yang nggak bisa cabe. Jadi cabenya saya bikin kayak gini aja. Selesai, kita tunggu sampai dia mateng dengan api kecil sampai resep ke dalam tahunya. Cicip lagi. Gula kurang lebih 1 sendok teh. Nah, ini kalau dihitung-hitung biayanya, tahunya sekitar tahunya itu 2 tahu putih besar, itu 1 tahu putih besar 5.000 kali 2 10.000, ditambah dengan ikan teri ini 1 ons kurang ya, kurang lebih ikan terinya sekitar 8.000, jadi ini 18.000. Dengan bumbu-bumbu yang lain ya hitunglah 20.000. Nah, jadi dengan 20.000 kita udah bisa masak untuk 1 keluarga. Itu dia ikannya. Ini yang bikin enak. Kita lihat ya ikan terinya, karena dia tidak ditumis atau digoreng, jadi dia mekar, dia kembali ke bentuk awal itu sebelum dikeringkan. Cantik. Tapi ini terlihat cantik. Waduh, jadi pengen nyanyi, Mak. Well, you see. Benar-benar mengundang selera. Warnanya, wanginya tuh benar-benar wangi kayak asam pade yang pakai ikan laut yang biasa gitu ya. Biasanya kan kita pakai ikan laut tuh kalau nggak kakap merah atau apalah ya, ikan laut untuk asam pade. Tapi ini pakai teri yang agak basah aja, wanginya udah sama dan rasanya juga udah sama. Tinggal pedesnya aja yang disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau ini memang supaya bisa dimakan sama anak-anak.